Kali ini saudara-saudara menyaksikan satu debat yang sangat seru, di mana Ustadz Zuma sedang beradu debat dengan seorang pendeta yang bernama Pendeta Dede. Bagaimana keseruannya? Silakan saksikan video ini. Dipantau oleh siapapun, ya. Itu perkataan siapa? Sementara itu berkobar-kobarlah hati Paulus ingin menganiaya murid Yesus. Itu perkataan siapa, Pak? Inilah kesesatan daripada setiap kalian. Kalian itu hanya berusaha mencomot-comot ayat Alkitab tanpa membandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Saya beritahu kemarin kepada Pak Suma kan, bahwa kalau kita menafsirkan kemarin situ memplesetkan kitabnya sendiri. Ayat, Pak Suma. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Salam jumpa kembali, berjumpa dengan Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Saya berdoa saudara-saudara ketika mengklik video ini, saudara-saudara sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Seperti potongan video yang di depan, kita telah saksikan bagaimana Ustadz Zuma mengerahkan semua akal pikirannya untuk mematahkan pengetahuan bahkan kehidupan keimanan daripada seorang pendeta yang bernama Pendeta Dede. Nah, untuk lebih serunya lagi saudara, sebab debat ini sangat pantas untuk kita tonton karena ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Pendeta Dede, sebenarnya itu sudah cukup untuk membuktikan serta menjawab semua pertanyaan dari umat Islam yang selama ini dilontarkan yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Mari sama-sama kita lihat di mana Ustadz Zuma berdebat dengan Pendeta Dede ini. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai saja ya. Iya, ini Pak, saya memulai dengan ini Pak. Saya meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan, dan memang ada banyak ayat dalam Perjanjian Baru yang mengatakan itu, tapi saya ambil satu ayat saja. Yohanes pasal 13 ayat 13. Ya, mungkin ini juga ayat yang sudah banyak kali dengar oleh Pak Suma. Jadi saya bacakannya buat kita semua. Silakan Pak Pendeta. Iya. Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus menyampaikan kalimat ini ya kepada murid-muridnya dengan mengatakan kepada mereka bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan benarlah perkataanmu bahwa akulah guru dan Tuhan. Ya, memang kata Tuhan di situ menggunakan kata kurios yang seringkali dipermasalahkan oleh orang banyak. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat kurios di dalam kamus bahasa Yunani, kurios itu bisa diterjemahkan menjadi Tuhan, bisa juga diterjemahkan menjadi Tuhan. Maka saya tidak heran kalau pada akhirnya Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata kurios dan menerjemahkannya menjadi Tuhan. Karena tentu saja dengan membandingkan ayat-ayat yang lain di dalam Perjanjian Baru yang benar-benar menekankan atau benar-benar memberikan ketegasan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi kalau sekiranya mungkin ya ada orang yang tetap memaksakan diri ya mengatakan bahwa kurios itu bukan Tuhan, malahan hanya Tuhan, yang walaupun kalau kita lihat dalam kamus bahasa Yunani itu kurios itu Pak Suma juga bisa berarti Tuhan kan. Nah, di dalam Filipi pasal yang kedua, kata kurios di sana digunakan sekali lagi ya. Saya akan bacakan ini kata kurios. Ini sanggahan, kalaupun ya demi menghemat waktu, kalaupun mungkin akan dibantah kata kurios itu berarti Tuhan. Maka kalau kita lihat Filipi pasal yang kedua di ayat yang ke-10 atau ayat 9, ayat 10 11 saya bacakan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kata Tuhan di situ juga menggunakan kata kurios. Nah, dengan pengertian kalau orang-orang menekankan kurios juga berarti hanya Tuhan, maka hanya Tuhan bukan Tuhan, maka Tuhan macam apa? Yang dimana di ayat yang ke-10 berkata bahwa
Yang ada di langit akan bertekuk lutut, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah, kalau bilang segala lidah berarti semua lidah, mengaku Yesus Kristus adalah Kurios. Jadi pertanyaannya, Kurios macam apa? Yang dimana semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Ya, siapapun bisa menjadi tuan, tapi dia tidak bisa menjadi tuan di atas langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan dia tidak bisa diakui oleh segala lidah. Jadi saya berharap ini tanggapan yang apa yang dapat saya sampaikan, dan saya berharap Pak Suma dapat memberikan tanggapan. Saya ingin mendengarkannya. Silakan Pak Suma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang Pak Pendeta sampaikan barusan itu kan tataran iman ya. Tataran iman yang kemudian bertolak belakang dengan logika gitu. Bertolak belakang dengan logika, dan itu kemudian tidak bisa diimani dengan menjadikan akal itu sebagai dasar pijakan kemudian untuk beriman. Kalau akal yang digunakan, maka apa yang saudara saya sampaikan ini, Pak Pendeta sampaikan itu tidak akan pernah bisa masuk dalam logika kita sebagai manusia. Yang pertama, tidak ada ilmu di atas muka bumi ini, ilmu apapun itu, kecuali ilmu lupa ingatan, yang bisa kita gunakan untuk membuktikan Yesus itu bukan manusia. Itu satu. Terkecuali kalau malam ini Pak Pendeta bisa membuktikan ke saya Yesus bukan manusia, barulah dia itu bisa menjadi Tuhan. Nah, lihat. Di sini terlihat si Juma benar-benar sangat blunder. Dia tidak mengerti bahwa Alkitab itu dicatat 2000 tahun yang lalu ketika di mana Tuhan Yesus hadir dan banyak sekali melakukan tanda-tanda ajaib yang sebenarnya manusia tidak bisa lakukan kecuali kalau bukan Tuhan yang melakukan. Contohnya seperti Yesus menghentikan bahkan memberhentikan badai ketika kapal murid-muridnya terombang-ambing di tengah laut. Kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan. Bahkan Yesus membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta, bahkan yang bisu dapat berbicara, yang lumpuh berjalan. Nah, kalau itu manusia biasa, nggak mungkin bisa dikerjakan. Nah, orang-orang dulu sudah putus asa dengan masalah yang mereka hadapi. Tetapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, secara wujud memang mereka melihat Yesus itu manusia. Tetapi yang dikerjakan oleh Yesus bukan perkara-perkara yang bisa dikerjakan manusia. Justru keterbatasan manusia itu yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya manusia-manusia dulu ketika berjumpa dengan Tuhan, mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena persoalan mereka yang tidak bisa diselesaikan secara manusia dapat diselesaikan oleh Tuhan. Siapa yang bisa menyembuhkan mata orang buta? Siapa yang bisa membangkitkan orang mati kalau bukan Tuhan? Manusia mana yang bisa melakukan itu? Si Juma mengukur dirinya dari zaman sekarang karena jauh sekali melihat Tuhan. Lalu dia ukurkan bahwa Yesus itu lahir dari perawan perempuan Maria dan dia itu manusia biasa. Terlalu dangkal pikirannya. Seharusnya dia gali dan dia mulai meneliti Alkitab, dia coba bahas Alkitab, dia masuk ke dalam situasi zaman dulu. Ketika Yesus melakukan tanda-tanda ajaib itu. Itu sebabnya orang sujud menyembahnya, benar-benar Yesus itu adalah Allah. Kita lanjutkan. Selama Yesus itu manusia, logika sehat manusia tidak akan pernah bisa menerima apa yang Pak Pendeta sampaikan, kecuali doktrin dan dogma yang bermain. Karena ini kitab Anda yang mengatakan di dalam Ibrani 13:8 bahwa Yesus kemarin, sekarang maupun selamanya itu adalah tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Begitu juga Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Di dalam Yesaya 43 nomor 10, dia malah mengangkat saksi. Engkaulah saksi-saksiku
Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan setelahnya tidak ada Tuhan yang dibentuk. Sementara kalau Anda membaca Yohanes 1 nomor 14, Yesus manusia yang Anda tuhankan itu adalah kehendak Tuhan untuk membuat seorang wanita Maria hamil dan melahirkan seorang manusia. Itu terjadi. Maka dikatakan kehendak Tuhan telah menjadi manusia. Artinya Yesus itu adalah hal yang baru. Dia ciptaan. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai ciptaan? Karena kalau dikatakan dia Tuhan, Tuhan di mana dia? Tuhan langit dan bumi sudah ada yang isi. Yang disebut oleh orang Bani Israel yaitu Yod-He-Vav-He, yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi Yesus mau dapat posisi di mana dia? Di langit sudah ada Tuhan, di bumi juga sudah ada Tuhan. Dia Tuhan di mana kira-kira? Sementara Tuhan itu cuma satu. Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, di dalam kitabnya Nabi Musa jelas sekali menerangkan dirinya bahwa tidak ada yang lain di hadapanku. Jangan ada lain di hadapanku. Jangan ada ilah lain. Pada saat Tuhan menyatakan dirinya jangan ada ilah lain, ilah yang menyatakan dirinya itu adalah, Bapak bisa baca dalam Yeremia 10 nomor 6, ilah yang tidak serupa dengan apapun. Ilah yang tidak serupa dengan apapun. Sementara Yesus adalah ilah sembahan yang serupa dengan Bangsuma. Nah, bagaimana ceritanya? Perintahnya udah jelas tuh. Ketika Yesus ditanya di Yohanes, ketika kemudian Yesus ditanya di Matius 19, Matius 19 ditanya, Tuhan ya, dalam bahasa Aramaiknya disebut Mar, Tuhan, perbuatan apa yang bisa aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Kan gitu. Nah, perintahnya kemudian diantaranya adalah tetap teguh kepada yang memerintahkan hukum 10 itu. Jangan ada ilah lain. Sementara Yesus itu adalah ilah baru yang disembah awal mula oleh orang-orang di Antioquia. Orang Yahudi, murid Yesus, itu tidak ada menyembah manusia, Pak Pendeta. Hanya orang-orang Roma, Yunani, sampai ke Asia, ke Indonesia yang menyembah kemudian ilah dalam bentuk manusia. Kita lihat di dalam Yeremia 10:6, saya ulang lagi, bahwa Tuhan yang maha besar itu tidak serupa dengan apapun. Yesus dalam 1 Yohanes 3 nomor 2 itu serupa dengan manusia. Serupa dengan manusia. Kalau Pak Pendeta malam ini bisa membuktikan bahwa anak Maria itu bukan manusia, ya berarti pendeta hebat. Silakan. Ya, ya, saya mengangkat Yohanes 13 ayat 13 sebagai pembahasan kita di malam hari ini, ya kan? Di mana ayat tersebut mengatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa perkataanmu, engkau berkata bahwa aku adalah guru dan Tuhan, dan benarlah perkataanmu, sebab aku adalah guru dan Tuhan. Dan memang saya berharap ketika saya menyampaikan ini, Pak Suma itu memberikan tanggapan mengenai ayat ini. Nah, kalau misalkan dengan semua ayat yang Pak Suma bagikan itu, saya juga bisa memberikan tanggapan saya. Tapi kalau saya harus memberikan semua tanggapan dengan semua ayat yang disampaikan oleh Pak Suma, maka pembahasan kita ini, Pak, tidak akan ada ujung pangkalnya. Kita mau dialog sampai jam berapa kalau begitu, ya kan? Jadi saya berharap begini Pak Suma ya, kalau saya angkat mengenai Yohanes 13 ayat 13, ini bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan, kau mengatakan aku adalah guru dan Tuhan, dan benarlah perkataanmu itu. So, akulah guru dan Tuhan. Pak Suma tadi ngomong dari sekian banyak ya yang Pak Suma sampaikan, bahkan hanya orang Roma yang menyembah dia. Saya bisa menunjukkan loh beberapa ayat yang membuktikan bahwa murid-murid juga menyembah Yesus loh. Tapi kalau saya harus memberikan sanggahan itu kepada Pak Suma, nanti dialog kita ini Pak akan kemana-mana Pak. Tidak akan ada ujung pangkalnya. Kita mau bahas ini sampai ya jam berapa. Artinya saya berharap begini Pak Sumaya, kalau saya angkat satu tema ini, biarlah tema ini yang kita bahas. Karena satu tema saja itu bisa makan waktu 1 sampai 2 jam loh.
Apalagi kalau kita tuh harus berpindah-pindah dengan tema-tema yang lain. Ya, jadi saya berharap Pak Suma bisa memberikan sanggahan mengenai Yohanes pasal 13 ayat 13. Ketika Yesus sendiri mengatakan bahwa kamu mengatakan aku adalah guru dan Tuhan, dan benarlah perkataanmu, sebab aku adalah guru dan Tuhan. Silakan Pak Suma. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke sana, saya ingin tahu dari Pak Pendeta ini. Menurut Pak Pendeta, dalam rasa bahasa kita Indonesia, apakah sama arti dari Tuhan dengan Tuhan? Ini rasa bahasa Indonesia. Silakan Pak Pendeta. Ya, saya sudah katakan tadi ya. Sekalipun Yesus mungkin kata kurios di situ menggunakan kata diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan, itu tidak akan pernah menghilangkan makna yang dimaksudkan oleh penulis Yohanes itu sendiri. Kenapa? Kan itu dikonfirmasikan juga di dalam ayat yang sudah saya angkat dalam Filipi pasal ya yang kedua tadi, ayat yang ke-10 dan ke-11. Yesus disebut sebagai, katakanlah ya, itu kurios itu kita mau terjemahkan jadi Tuhan. Yesus disebut sebagai Tuhan yang akan disembah oleh langit dan bumi. Nah, tentu saja ini bukan Tuhan biasa yang hanya, katakanlah, yang hanya punya toko begitu, kemudian punya 5 karyawan, ya kan? Ini kalau Tuhan yang disembah oleh langit dan bumi, Alkitab katakan jelas loh. Segala lutut akan bertelut yang di sorga, di atas bumi, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa dia adalah kurios. Oke, kita gunakan kata Tuhan. Dia adalah Tuhan. Nah, Tuhan macam apa yang disembah oleh langit dan bumi? Tuhan macam apa yang kepadanya semua lidah akan mengaku? Ini bukan Tuhan sembarang Tuhan. Makanya dalam kitab Wahyu dikatakan dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia Raja, ya, di atas segala Raja. Ya, silakan Pak Suma. Oke. Ya, apa yang dikatakan oleh Pendeta Dede ini saya sangat tertarik dan saya ingin mengulasnya sedikit sebelum Ustadz Juma menjawab pertanyaan daripada Pendeta Dede ini. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan bahwa segala sesuatu yang di surga, di langit, bahkan di bumi, serta di bawah bumi, bertekuk lutut. Dan mereka mengaku dan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan sekalipun itu disebut Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah penguasa. Nah, kalau seandainya saya membahas tentang tuan rumah, dan saya ini adalah pembantunya atau bisa dikatakan asisten rumah tangga, maka tuan rumah itu berkuasa atas diri saya. Tuan rumah itu adalah penguasa atas rumahnya. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa di rumahnya, kecuali tuan rumah itulah yang bisa berbuat semaunya. Nah, kalau kita Filipi pasal 2 ini menjelaskan bahwa surga, langit, bahkan bumi bertekuk lutut menyembah kepada Yesus. Itu artinya bahwa Yesus adalah penguasa atas semesta, penguasa atas surga, penguasa atas bumi, bahkan di bawah bumi ini pun bertekuk lutut kepada Tuhan Yesus. Itu sudah dibuktikan. Pertama adalah bahwa Yesus telah diberikan kuasa oleh Bapa sebagai Allah yang mengutusnya, sekalipun memang dikatakan mengutus, tapi Yesus itu adalah bagian daripada pribadi Allah, bagian daripada Allah itu sendiri. Sebab Yesus berkata, aku keluar dari Bapa. Itu ada di Yohanes 8, saudara. Nah, aku keluar dari Bapa, dan itu artinya Yesus itu satu dengan Bapa. Nah, segala kuasa di surga ataupun di bumi telah diberikan kepada Yesus. Terbukti, saudara, Yesus membuktikannya bahwa Yesus naik ke surga. Tidak ada manusia, seorang manusia pun yang bisa datang ke dunia, bahkan naik ke surga, kemudian akan datang kembali. Itu cuma Tuhan Yesus. Dan itu artinya Yesus diberikan wewenang dan kuasa atas surga dan juga atas bumi. Dan kemudian alam semesta ini pun tunduk kepada Tuhan Yesus. Itu telah dibuktikannya bagaimana dia memberhentikan badai dalam sekejap mata saja, sehingga murid-muridnya tercengang serta tunduk serta sujud menyembah kepada Yesus. Dan kemudian yang di bawah bumi, kata bicara di bawah bumi itu berbicara tentang kematian.
Yesus telah pernah mampir sekejap di bawah bumi ini. Dengan kata lain, Yesus pernah mati. Tapi kematian, maut tidak bisa berkuasa atas dirinya. Justru Yesus mengalahkan maut pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari antara orang mati. Kuasa maut tidak bisa berkuasa atas diri Yesus. Bahkan penguasa-penguasa di udara pun semuanya takut dan gemetar dengan nama Yesus. Itu telah dibuktikan bagaimana roh jahat yang menguasai orang gila di Geraza, dan mereka gemetar ketika Yesus datang ke kota itu. Dan akhirnya mereka meminta untuk diusir dan masuk ke dalam babi-babi, saudara. Apalagi segala sesuatu yang di surga, di langit, bahkan di bumi, di bawah bumi, itu semuanya sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Di sini Juma tidak bisa masuk ke dalam pemikiran yang sebenarnya simpel karena Alkitab telah mencatatnya. Kita saksikan lagi apa jawaban si Ustadz Juma ini. Baik, Bapak belum menjawab saya, Pak. Apakah sama rasanya antara kata Tuhan dan Tuhan dalam perspektif kita bahasa Indonesia ini? Itu dulu. Kita jangan kemana-mana dulu. Mau dia disembah langit dan bumi menyembahnya, itu perkara belakangan. Saya ingin tahu dari Pak Pendeta yang jujur, apakah sama Tuhan dengan Tuhan? Ya, saya jawab sekarang ya. Iya. Ya, kalau kita lihat dari katanya, memang kata Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Tetapi kata Tuhan itu ketika disematkan kepada Yesus, itu tidak bisa berarti dia Tuhan biasa, Pak. Ya, kita mengerti baik ini. Memang kata Tuhan dan Tuhan itu beda. Tetapi ketika kata Tuhan itu dimasukkan ke dalam sebuah kalimat yang mengatakan bahwa dia Tuhan yang disembah oleh langit dan bumi, maka ini tidak bisa tidak hanya berarti Tuhan biasa, Pak. Jadi kalau Pak Suma tanya kepada saya apa arti Tuhan dan Tuhan itu, ya semua orang tahu Tuhan dan Tuhan itu beda. Tetapi kalau misalkan kata Tuhan, ya, dia Tuhan di sorga, dia Tuhan atas langit dan bumi, maka orang yang katakanlah ya, yang tidak terlalu cerdas bahkan akan mengerti, memahami, Pak, bahwa ini bukan Tuhan yang biasa yang kita punya, Tuhan di rumah atau Tuhan di mana ya, Tuhan di toko atau Tuhan di kantor. Tidak, ini pasti Tuhan yang benar-benar Tuhan. Makanya Yesus disebut sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Oke. Ya, silakan Pak Suma. Oke, Anda belum bisa keluar dari situ, Pak Pendeta. Tuhan dengan Tuhan itu berbeda, Pak. Sekarang begini, kalau ada Tuhan, misalnya angka manusia ini 10 miliar, Pak Pendeta. Lalu kemudian ada Tuhan dianggap Tuhan. Apakah Tuhan itu bisa berubah menjadi Tuhan, Pak? Oleh karena banyak, ada 10 juta nih, atau 10 miliar orang menganggapnya Tuhan. Apakah Tuhan itu bisa berubah menjadi Tuhan? Coba pakai ini sedikit. Oke. Ya. Kamu ngomong, Pak Suma ngomongkan kalau ada orang 10 miliar. Ya, 10 miliar orang menganggap Tuhan itu Tuhan. Apakah Tuhan tadi berubah menjadi Tuhan? Menganggap dia Tuhan, apakah berubah menjadi Tuhan? Yes. Ya, yang ditulis di dalam kitab Filipi bukan 10 miliar, Pak. Iya, ditulis, semua manusia. Dengar dulu, yang ditulis dalam Alkitab adalah yang di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Jadi itu bukan jumlah, kalau dibandingkan 10 miliar katakanlah manusia di dalam dunia, walaupun kita tahu tidak akan pernah ada Tuhan yang punya pengikut 10 miliar atau punya bawahan sebanyak itu. Tidak ada Tuhan yang punya bawahan sebanyak 10 miliar. Tetapi yang dicatat dalam kitab Filipi ini, Pak, dikatakan Yesus itu Tuhan atas langit dan bumi. Dia Tuhan di langit, bukan hanya sekedar Tuhan yang membawahi 10 miliar umat manusia. Walaupun kita tahu bersama sampai tahun 2023 tidak ada Tuhan, tidak ada seorang bos, seorang pemimpin yang punya pengikut atau punya karyawan yang berjumlah 10 miliar. Bayangkan kalau punya karyawan yang punya jumlahnya sampai 10 miliar. Kita hitung saja jumlah penduduk Indonesia tidak sampai 10 miliar. Ini jumlah, bayangkan jumlah penduduk dunia ini, Pak, kalau tidak salah ingat mungkin sekarang sudah mendekati 8 miliar lah. Bayangkan kalau punya
Bayangkan Pak Sumaya, kalau misalkan ada seorang Tuhan yang punya karyawan, adakah perusahaan yang punya karyawan seluruh dunia, seluruh manusia yang ada dalam dunia ini? Ya, kalaupun mungkin ada, Yesus bukan hanya sekadar punya pengikut puluh miliar. Alkitab mengatakan dia disembah oleh langit. Makanya kata Tuhan itu Pak Suma tidak akan pernah berubah ketika disematkan kepada Yesus. Dia bukan Tuhan biasa, dia Tuhan yang disembah. Oke, baik. Ya, kembali sebelum Ustadz Juma menjawab pertanyaan daripada pendeta Dede ini atau ulasan daripada pendeta Dede ini, sebenarnya begitu simpel. Ketika kata Tuhan disematkan dengan alam semesta, Tuhan atas alam semesta, dan itu artinya alam semesta ini tunduk kepada Tuhan yang disebutkan tadi. Tuhan atas segala bumi, Tuhan atas segala makhluk, dan itu artinya sudah jelas bahwa Yesus itulah penguasa. Dan tidak ada lagi manusia biasa yang punya gelar seperti itu. Hanya Tuhan dan Allah. Sekalipun Yesus berbentuk dan berwujud manusia, tetapi kekuasaannya telah diberikan dan telah dinyatakan di dalam dirinya. Itulah yang dilihat oleh manusia pada saat di mana Yesus menyatakan dirinya 2000 tahun yang lalu. Sayang daya nalar Ustadz Zuma ini tidak jalan. Dia tidak bisa membuat sebuah klarifikasi. Dia tidak bisa membuat satu perbandingan yang nyata. Kalau dia ukurkan miliaran manusia itu masih terlalu kecil dan tidak ada apa-apanya. Tapi kalau semesta alam ini, Yesus adalah Tuhan atas semesta alam ini. Siapa lagi yang bisa diukurkan seperti itu kecuali hanya kepada Yesus? Lalu kalau sudah seperti itu masih nggak percaya juga saudara-saudara. Terlebih lagi saudara-saudara yang beragama Muslim seperti Zuma ini. Kelewatan sekali. Baik, jadi Anda mencoba mendoktrin saya tapi itu nggak berhasil Pak Pendeta. Saya katakan gini, Tuhan, dengarkan saya Pak. Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Dalam bahasa Aramaik dikatakan Mar itu Tuhan. Kalau Tuhan disebut Allah. Kurios dalam bahasa Yunani. Kalau Tuhan itu disebut Theos. Itu satu hal yang perlu Bapak ketahui. Jadi kalau ada Tuhan yang bukan Tuhan, seluruh makhluk di atas muka bumi ini memanggilnya Tuhan. Pertanyaan saya, seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh makhluk yang ada di bumi, memanggil dia Tuhan. Apakah Tuhan tadi ini yang adalah Tuhan ini bisa berubah menjadi Tuhan? Ya, bisa? Ya, saya ngomong. Kalau yang bukan Tuhan dipanggil oleh langit dan bumi, Tuhan dan menjadi Tuhan, ya. Kita mau jujur saja Pak, tidak ada yang di langit dan yang di bumi akan memanggil sosok yang bukan Tuhan itu menjadi Tuhan. Buktinya itu yang ada, perlu kita akui. Tidak akan pernah Kristen. Enggak, Buktinya Kristen. Ya, saya jelaskan dulu Pak Suma. Ya, Pak Suma kan tadi ngomong, kalau misalkan ada satu sosok Tuhan yang disembah oleh langit dan bumi, yang sebenarnya dia bukan Tuhan, tapi dia dipanggil Tuhan. Memangkah ada satu sosok yang disembah oleh langit dan bumi dan dia bukan Tuhan? Tidak ada, Pak. Yesus Pak buktinya. Ya, Yesus Pak buktinya. Begini Pak, Yesus apa yang buktinya. Pak Suma, apa yang Pak Suma sampaikan adalah sesuatu yang salah kaprah Pak. Oh, nggak bisa. Nah, begini Pak, kalau misalkan ada satu sosok yang disembah oleh langit dan bumi, berarti dia betul-betul Tuhan Pak. Oh, siapa bilang? Tadi kan dia Tuhan. Anda lah yang menjadikan dia Tuhan. Begini, Pak. Jadi menurut Bapak langit di surga itu akan salah menyembah? Saya tanya kepada saudara, dapat informasi mana bahwa di langit dan di bumi itu menyembah? Filipi kan? Iya, Filipi kan? Ya. Siapa yang menginformasikan itu Pak? Yesus. Paulus, kenapa? Oh, Paulus. Tuhan mengatakan dalam kitab saudara dalam Yohanes 3 nomor 16. Yang perlu didengarkan siapa? Matius 15 nomor 7. Siapa yang mau didengarkan? Paulus atau Yesus Pak?
Baik, sebelum Pendeta Dede menjawab pertanyaan daripada Ustadz Zuma, ya, ada baiknya saya bisa menjawab sedikit saja. Sebenarnya Tuhan bisa melakukan sendiri. Tetapi kalau Tuhan melakukannya sendiri, siapa yang bisa percaya kalau tidak ada yang melihat atau saksinya? Salah satu contoh, Allah pernah dan bisa mencatat sendiri dalam batu tentang 10 hukum Taurat. Tetapi kalau seandainya setiap waktu sampai hari ini Allah menulis di batu, kira-kira ada yang percaya enggak bahwa Allah menulis tulisannya di batu dan mengingatkan manusia dengan tulisan tersebut, baik di batu atau mungkin di batang pohon? Pasti manusia lebih enggak percaya lagi. Itu sebabnya Allah membutuhkan manusia sebagai saksi. Dan Allah memberikan tugas kepada manusia untuk disampaikan. Nah, kebaikannya adalah kalau ada saksi, itu artinya orang itu pernah mengalami dan pernah tahu tentang rahasia kealahan ini. Nah, contoh, kalau seandainya seorang presiden tidak punya rakyat, lalu dia mulai berkata-kata kemana-mana, aku adalah seorang presiden, tetapi dia tidak punya rakyat, dia tidak punya massa. Kira-kira ada yang percaya? Tentu tidak percaya. Tetapi kalau dia punya massa, dia punya pengikut, dia punya rakyat, lalu dia berkata, aku adalah presiden, itu masih wajar. Tetapi itu pun masih nggak pantas. Kalau seorang presiden mengatakan aku presiden, tetapi lebih pantas lagi kalau rakyatnya yang mengakui. Benar dia itu adalah presiden kami. Baru terlihat sah. Karena ada yang mengakui, ada saksi yang membuktikan, ada orang yang bisa menerima kenyataan itu. Jadi dalam perjalanan keimanan manusia dengan Allah seharusnya seperti itu. Kenapa Allah membutuhkan manusia sebagai saksi? Agar apa yang Allah perbuat itu ada yang membuktikannya, ada yang melihatnya. Jadi di sini pun Ustadz Zuma tidak bisa menangkap bagaimana cara kerja Allah. Sekali lagi kalau saya ulang, kalau seandainya Allah bekerja sendiri, dia menulis tulisannya di atas batu, lalu manusia menemukan tulisan itu, apakah manusia percaya bahwa itu adalah tulisan Allah? Bagaimana Allah menulis? Apakah tangannya keluar? Pasti manusia lebih bodoh lagi dalam pemikirannya. Sekalipun itu bisa, sekali lagi saya ulang, sekalipun itu bisa, zaman Musa Allah menulis di batu. Sekali saja. Tetapi yang kedua, Allah menyuruh Musa untuk menulis ulang. Karena batu itu, 2 loh batu itu sempat dibanting dan pecah. Jadi di sini Zuma memang terlihat kedangkalan pemahamannya tentang Allah. Matius 17 ayat berapa? Coba Anda lihat di dalam kitab Anda sendiri. Yohanes 3, nomor 16. Coba Anda baca di sana. Ya, oke. Oke, silakan. Sudah. Ya, ayat itu saya hafal. Apa yang ingin Tolong Anda bacakan. Iya, silakan. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Silakan. Kalau Matius 15 nomor 7? Ya, Matius 15 ayat 7. Oke. Matius 15 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Hai orang-orang munafik, benarlah dibuat dia tentang kamu. Bangsa ini muliakan aku dengan bibirnya, perlu hatinya jauh daripadaku. Terus? Oke. Sekarang apakah ketika Anda dengan mulut Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, itu sudah mendekati ajaran Yesus? Jadi apa yang Anda mau tanyakan sesuai Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10 tadi? Ya, saya katakan bahwasanya yang harus dipercaya siapa? Yesus atau Paulus? Oke, dengarkan saya baik-baik ya. Iya, silakan. Ini yang banyak sekali salah kaprah. Walaupun saya tahu Pak Suma, sebenarnya ini Pak Suma sementara mengalihkan saya dari kata Tuhan. Tapi saya tidak akan kemana-mana. Tapi saya jawab pertanyaan. Bukan. Tunggu. Ya. Saya tanggapi dulu. Tolong, sampai sekarang ini kita sudah hampir 30 menit. Pak Pendeta belum mampu menjadikan Tuhan itu menjadi Tuhan. Kecuali hanya mendoktrin dan mendogma dengan Filipi 2 tadi kan? Saya tidak mendoktrin Anda. Benar tidak? Bagaimana Anda? Pak, dengarkan saya. Ya, silakan. Dengarkan saya. Ya, silakan. Andai saja Anda menarasikan dengan sangat jelas bahwa Tuhan di sana adalah pencipta langit dan bumi,
Bagaimana dengan keadaan Anda ketika dikatakan 2 Yohanes 1 nomor 7, Pak? Anda di mana di situ posisinya? Oke, Coba. Pak ya. Begini kan, Iya. tadi kan Bapak ngomong. Saya Ya. ingin mematahkan Tuhan yang Anda anggap Tuhan itu dengan 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya ingin dengar dari mulut Pak Pendeta, silakan. Jadi Pak Suma ini sebenarnya mau tanya yang mana? Paulus dan Yesus mana yang lebih firman dengan Saya atau ingin membuktikan bahwa Pak Pendeta tidak mampu menjadikan Tuhan sang Tuhan tadi. Iya. Iya, saudara-saudara telah melihat bagaimana Ustadz Zuma telah kehabisan akal. Dia mulai mencoba memutarbalikkan apa yang dia tahu untuk berdebat dan mendebat setiap hamba-hamba Tuhan seperti Pendeta Dede. Semua orang ketika mendengarkan perdebatan ini dapat menilai siapa sebenarnya Ustadz Zuma ini. Sebenarnya dia tidak mengerti tentang Alkitab. Dia hanya hafal dan dia comot dari semua ayat-ayat yang mendukung menurut dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Payah. Bukan saya yang menjadikan Tuhan menjadi Tuhan, tapi itu yang dikatakan oleh Alkitab. Dengar dulu Pak Suma, tadi kan kita ngomong Alkitab dalam hal ini siapa oknumnya? Sudah bicara kan, sekarang izinkan saya bicara. Silakan. Tadi kan Pak Suma ngomong, kalau misalkan ada 10 miliar orang-orang yang mentuankan dan dia menjadi Tuhan. Kemudian saya bantah, ya kan, saya bilang sekalipun kita tahu bahwa tidak ada seorang bos yang akan punya karyawan sebanyak itu, ya kan? Tapi kemudian Pak Suma ngomong, bilang kalau misalkan ada sesuatu yang sosok bukan Tuhan, tapi disembah oleh langit dan bumi. Dan saya sangat, saya katakan kalau sosok itu disembah oleh langit dan bumi, berarti dia tidak bisa Tuhan biasa, dia pasti Tuhan, ya kan? Nah kemudian Pak Suma mulai ngomong bahwa Rasul Paulus dapat informasi yang saya bilang dari Rasul Paulus. Ya, Paulus. Boleh betul gimana? Jadi saya mau bilang Pak Suma begini ya, ini yang kadang-kadang banyak salah kaprah dari, mohon maaf ya, dari pihaknya Pak Suma. Alkitab itu Pak, ini secara menyeluruh harus ditafsirkan. Jadi Ya udah, silakan Anda tafsirkan. Jadi perkataan Yesus dan perkataan Paulus itu sama tingginya. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu diilhami oleh Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang mengilhami apapun yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dalam Tritunggal itu, maka ucapan dan tulisan Rasul Paulus itu sama tinggi dengan ucapan yang disampaikan oleh Yesus. Selama ucapan itu telah dikanunisasikan dan dimasukkan dalam perjanjian baru, maka tidak akan ada ucapan yang lebih tinggi antara Yesus dan Paulus. Ucapan mereka sama-sama tinggi. Jadi bisakah Pak kita kembali kepada kata Tuhan? Oke. Baik, saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Karena video ini durasinya panjang sekali, cukup sampai di sini saja. Kalau saudara mau ikuti bahkan mendengarkan video ini dengan utuh, dengan full, saudara boleh lihat link di deskripsi ini. Dan kiranya video ini boleh menjadi berkat dan menambah wawasan serta pengetahuan kita untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya tidak berkualitas dari orang-orang yang tidak menghidupi Alkitab. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.